Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Kak. Malam, Bagaimana kabar tak, Kak? Kabar malam ini semuanya? Alhamdulillah Kak, sehat. Insya Allah bisa ikut ya Alhamdulillah Kak sehat. 2 JP hari ini, malam ini. Amin, amin. Ya, Amin. pertama, selalu kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kekuatan sehingga kita berada di pertemuan Gimit pada malam hari ini, khususnya mengikuti kegiatan PKG PJOK kelas 017 Makassar. Tak lupa kita panjatkan salawat dan salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Tanpa syafaat beliau, kita tidak akan selamat di akhirat. Baik Kak, langsung saja. Jadi ini malam sudah pertemuan yang ke-8. Insyaallah Kak, kita masuk ke pertemuan ke-8 dan kita sudah masuk ke materi ke modul 1.6. Izin Kak, saya berbagi layar. Siap Kak, siap. Iya. Oke. Salam bahagia. Oke, sekarang kita masuk ke modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Kesempatan bersama selalu kita ini, kesempatan kita selalu ya. Selamat datang. Selamat datang yang baru bergabung SMP Ujung Pandang. Kak Feki. Selamat datang Kak. Iya Kak, tunggu dulu, ku ganti dulu Nona, salah gitu. Tunggu dulu Kak, salah login. Tidak apa-apa kan, tidak apa-apa. Oh, enggak apa-apa Kak. Oh iya. Ya, selalu kesepakatan bersama Kak Dek. Menyalakan kamera, matikan mikrofon kalau tidak berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu, maksimalkan fitur chat. Kalau ada jawaban boleh dimaksimalkan fitur chatnya. Klik raise hand kalau ada yang mau bertanya atau mau menyanggah. Serta yang terakhir ini gangguan teknis adalah hal yang wajar. Seperti gangguan dari jaringan. Selamat datang Kak Malik. Selamat bergabung. Baik, kakak-kakak saya lanjut lagi. Oke, sekarang kita malam ini tujuannya itu capaian umum modul. Guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Capaian khusus modul, guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Oke, langsung lanjut di slide berikutnya. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Masih ingat backward design kayak minggu lalu, pertemuan terakhir?
Oke, agenda kita hari ini, malam ini, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Di sini ada sebentar pembelajaran dalam kelompok, Pak. Baik, lanjut lagi. Ini ada pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Pembelajaran pertama, perencanaan pembelajaran PJOK. Elaborasi isi. Ini elaborasi isi 1JP asinkron untuk kakak-kakak di LMS. Peserta mengelaborasi langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua, rumusan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan asesmen pembelajaran. Yang keempat, pendekatan pembelajaran. Peserta mengunggah RPP atau modul yang dimiliki atau yang baru disusun di LMS. Yang mengunggah LMS terakhir saya lihat ada 4 orang, Kak. Baru 4 orang. Tapi bisa, enggak apa-apa, nanti diunggah lagi, Kak. Nah, ini sekarang yang kita lakukan pada malam ini, kuatkan pemahaman atau sinkronus 2JP tatap maya. Jadi fasilitator memandu peserta untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP dan modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun. Diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Nah, ini tatap mayanya 2JP. Yang pertama, menjawab 3 pertanyaan kunci. Kedua, melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS. Jadi nanti ini kita diskusikan RPP atau modulnya, Kak, kakak-kakak. Yang ketiga, melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP atau modul ajar. Iya, ini diskusinya nanti, Kak. Lakukan ini lagi asinkron 1JP-nya. Peserta mengembangkan dan memperbaiki RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan backward design. Dan yang terakhir ini refleksi. Peserta melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6. Nah, ini. Ada pertanyaan di sini, Kak? Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Apa-apa kira-kira, Kak, itu? Yang ketiganya. Kira-kira ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merancang pembelajaran. Merencanakan pembelajaran. Ini yang masih ingat, Kak? Backward design? Masih baca-baca kemarin? Ada 3 langkah. Halo, Kak? Bisa lewat kolom chat disampaikan pendapatnya. Tidak apa-apa, Kak? Atau kalau mau disampaikan lewat membuka mikrofon, mengaktifkan mikrofon. Apa kira-kira, Kak?
Dari Kak Malik. Ada Kak Malik? Halo? Tapi Kak, halo Kak. Bisa diaktifkan semua kameranya Kak? Tapi jangan-jangan saya sendiri ini bicara ini. Halo? Ada Kak, ada Kak. Iya, tapi terima kasih banyak Kak Vicky. Yang lain Kak? Oke, Kak Malik. Bagaimana kabar Kak Malik? Alhamdulillah Kak. Coba Kak, bisa ada 3 komponen utama. Coba Kak kita sebutkan. Coba-coba saja Kak, enggak apa-apa. Menurut saya tiga komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Yang kedua adanya asesmen. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi. Menurut saya begitu. Evaluasi ya. Oke. Terima kasih banyak Kak Malik. Siap Kak. Iya. Kak Vicky. Kak Vicky. Oh Kak Lisa, boleh Kak? Silahkan Kak. Kak Lisa. Silahkan, terima kasih. Assalamualaikum, terima kasih banyak kesempatannya. Iya. Menurut saya, boleh Kak, ada diaktifkan kameranya. Tunggu dulu, tidak pakai jilbab, Pak. Oh, Atau biarin deh. jangan paling Kak. Kalau enggak usah mikir. Biar Bi. Aman-aman. Tunggu dulu. Aduh. Tunggu dulu. Siap-siap Kak. Kak Ayu yang belum juga datang di sama Kak Nurhisa. Kalau ceweknya. Ibu-ibunya. Wira jangan ku ribut situ, Wira. Kenapa? 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran menurut saya, kondisi siswa yang pertama, yang kedua kondisi dan kemampuan guru, terus yang ketiga menggunakan media belajar yang menarik. Contohnya kayak ada aplikasi-aplikasi lainnya lah. Oke Kak. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Kak Lisa atas pendapatnya pada malam hari ini. Ada yang lain Kak? Dari Kak? Ya, oke, silakan Kak Salman. Oke Kak, jadi ada 3 komponen yang harus kita perhatikan. Boleh Pertama itu, diaktifkan Kak? Tabe. aduh, rusak kamera aku lagi Kak. Oh, Gak apa-apa Ji. enggak apa-apa Jika, enggak apa-apa. Iya, jadi pertama itu Boleh. tujuan pembelajaran. Yang utama kita harus perhatikan dulu. Yang kedua itu materi ajar, pembelajaran. Baru ketiga metode pembelajaran. Jadi itu 3 komponen yang harus kita perhatikan. Seperti itu Kak, Tujuan mungkin. pembelajaran dan Tujuan Oke. pembelajaran, tujuan sama pembelajaran, metode pembelajaran, metode sama materi. dan materi pembelajaran. Iya Kak, Iya, makasih terima Kak. kasih banyak Kak. Terima kasih banyak Kak ya atas jawabannya atau pendapatnya Kakak. Tapi saya buka saja Kak ya. Jadi ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Nah, ini tapi masuk lagi dari apa ini? Tapi sudah betul tadi yang pertama tujuan pembelajaran Kak. Apa? Yang lainnya ini asesmen, ini aktivitas pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Ini termasuk model
backward design. Model-model backward design. Biasanya dia dari aktivitas pembelajaran dulu kalau model-model yang biasa. Nanti tujuan pembelajarannya di belakang. Tapi ini dia ambil dari belakang, dari tujuan pembelajaran, baru asesmen dan aktivitas pembelajarannya. Oke. Nah, ini backward design dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Oke, di slide 10 sudah ini. Kita sudah berada di slide 10. Jadi dari backward design-nya diambil dari tujuan pembelajaran dulu, Kak. Baru kedua, asesmen atau penilaian dan aktivitas pembelajarannya. Merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design, berfokus pada tujuan akhir kebutuhan. Ada yang masuk. Kak Dirwan. Kak Dirwan, selamat datang Kak Dirwan. Selamat bergabung. Kita lanjut lagi ke slide berikut, slide ke-12. Merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design, berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Di sini merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design. Tujuan akhirnya kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang kita inginkan. Kak Ramdhani, selamat datang Kak Ramdhani. Nah, ini mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Ini contoh-contoh, Kak. Oke, pertama tujuan pembelajarannya ada di sini 3 poin. Apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran. Ada tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, contoh-contohnya misalkan fase B. Fase B biasanya di kelas SD, Kak ya. Fase B itu di kelas SD, Kak ya. Kalau di kurikulum Merdeka kelas berapa itu, Kak? Kalau fase B itu Kak kelas 3 dan 4. Kalau SD. Kelas 3 dan 4. 3 dan 4. Iya. Oke. Oke, ini pembelajaran elemennya terampil bergerak. Capaian pembelajaran, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat ditetapkan dalam rangkaian gerak. Kira-kira di bawah itu tujuan pembelajarannya apa kira-kira, Kak? Ada yang bisa mengira-ngira, Kak, atau menurut pendapatnya? Tujuan pembelajarannya kira-kira yang kosong itu, Kak. Ini di bawahnya capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Ini.
Kita ini dari apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran ini. Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa di sini, Kak? Kita ambil dari capaian pembelajarannya. Peserta didik. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya boleh di kolom chat atau raise hand. Kak Feki. Kak Feki. Iya Kak, hadir. Oke. Boleh Kak dicoba tujuan pembelajarannya. Jadi membuat tujuan pembelajaran itu yang bersifat spesifik. Menggunakan rumus dalam merumuskan tujuan pembelajaran agar memudahkan kita menerapkan asesmen yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya apa kira-kira di situ, Kak? Seperti di Kak Feki. Iya Kak, iya. Bisa Kak dicoba? Masih bingung Kak saya Kak. Oke, tujuan pembelajaran apa kira-kira Kak di sini? Tidak jauh-jauh dari sini Kak, peserta didik. Jelasnya tidak jauh-jauh dari sini Kak, peserta didik. Melakukan atau memperagakan. Ada yang mau coba Kak? Oke, Kak Malik boleh. Silakan Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Menurut saya tujuan pembelajarannya di sini adalah peserta didik mampu mempraktekkan gerak dasar dalam rangkaian gerak. Dalam rangkaian gerak. Iya, oke Kak. Kasih Kak. Kak Malik. Ya, Kak. Oke, saya buka saja Kak ya. Nah, ini peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam. Konsep gerak ini. Jadi peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Jadi ini materinya senam irama Kak ya, kalau terampil bergerak. Di pembelajaran kelas 3-4 ini Kak ya, fase B. Baik. Di sini pilihan asesmennya. Asesmen, bagaimana kita mengetahui. Yang kedua Kak, ini asesmennya. Yang tadi pertama tujuan pembelajarannya. Ini yang kedua asesmennya lagi Pak. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini ada pilihan. Manakah pilihan asesmen dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun? Nah, ini asesmen yang dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Atau asesmen dengan menggunakan rubrik menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Yang mana kira-kira dipilih nih Kak? Kira-kira kita pilih yang mana di sini Kak?
Asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda atau asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian senam. Kolom chat saja Kak, boleh. Kira-kira kita pilih dengan soal atau dengan praktek Kak? Halo Kak. Asesmennya dengan soal atau asesmen dengan rubrik praktek rangkaian gerak? Yang mana kita pilih tuh Kak? Halo. Asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerak senam irama Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Feki. Ya, langsung saja Kak Feki. Iya, ya betul ya. Jadi Kak Feki, betul Kak. Jadi di sini asesmen pembelajarannya pastinya menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan. Oke, kita masuk ke aktivitas pembelajarannya di sini, Kak. Aktivitas pembelajarannya ada 2 poin di sini. Pertama, aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kedua, aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak, developmental, dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Ini sudah ada semua asesmen pembelajarannya, menampilkan satu rangkaian gerakan. Ini aktivitas pembelajarannya, aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak Ibu. Kira-kira aktivitasnya, ini. Aktivitas pembelajarannya ini Pak. Yang dapat mencapai tujuan. Apa-apa tujuannya dalam melakukan senam irama atau kebutuhan peserta didik. Paham rangkaian senam iramanya. Misalkan rangkaian senam irama itu ada yang mulai dari pemanasan, inti dan pendinginan. Anak-anak harus paham Kak. Jangan terbalik di situ, pemanasan atau inti dulu baru pemanasan baru pendinginan. Oke, kita lanjut lagi Kak. Nah, ini desain mundur atau backward design. Dia mulai dari tujuan pembelajaran, selalu tujuan pembelajaran, mengembangkan asesmen tentang penilaian dan kegiatan pembelajarannya atau konten pembelajaran. Slide ke-17. Sekarang ke slide ke-17, Kak. Oke. Slide berikutnya, langkah lain yang perlu diperhatikan. Sebelumnya kita telah membahas 3 langkah di awal. Langkah selanjutnya yakni ini 4. Memperhatikan diferensiasi. Jadi lanjutannya ini Kak. Tadi 3 langkah itu penting, tapi ini lanjutannya. Yang keempat, memperhatikan diferensiasi. 5. Mengembangkan sumber belajar, fasilitas dan sumber daya lainnya. Saya rasa kakak-kakak sudah tahu ini. Seperti pembelajaran di
internet boleh, fasilitas lewat HP juga boleh, perpustakaan bisa, buku pembelajaran. Yang keenam, menyusun langkah pembelajaran. Nah, ini menyusun langkah pembelajaran. Dan yang ketujuh, menyusun rencana keselamatan. Itu langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Nah, ini kenapa desain mundur atau backward design? Satu, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Nah, dimulai dari tujuan akhir dia dimulai. Awalnya biasanya dia dari pembelajarannya dulu. Tapi ini tujuannya dulu, apa namanya? Kegiatannya dulu, biasanya dulu, Kak. Ini tujuan pembelajaran dulu. Yang kedua, backward design menjadi penerjemah kakak-kakak dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Nah, analisis. Ini analisis sudah di slide 20. Oke, ini ada pertanyaan refleksi. Ada pertanyaan refleksi di sini, Kak. Pertanyaan refleksinya di sini. Apa yang ibu bapak atau kakak-kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak-kakak susun? Bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Pertanyaan ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Ini termasuk diferensiasinya. Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Yang pertanyaan keempat, apa yang kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Oke, ini ada 4 pertanyaan, Kak. Bisakah dijawab, Kak, ya? Halo, Kak? Bisa sama dijawab ini, Kak? Halo? Masih ada, Kak? Masih ada, Kak, di sana? Iya, ada Kak, ada. Oke, ini ada pertanyaan, Kak. Nanti saya bagikan lewat Google Dokumen. Silahkan dijawab 4 pertanyaan ini, Kak. Kita nanti cari namanya di situ, sudah saya tuliskan nama-nama masing-masing. Ada 4 kolom di situ, Kak. Jadi 4 kolom itu masing-masing pertanyaan. Pertanyaan pertama di situ kolomnya, pertanyaan kedua di kolom kedua, kolom ketiga, pertanyaan ketiga, dan sampai keempat. Ada 4 kolom itu, Kak. Saya bagikan dulu, Kak. Saya kirim ke pesan, Kak, di chat. Silahkan dibuka chatnya, Kak. Pesan chatnya ada, Kak, di situ. Silahkan dibuka, Kak. Siap, Kak. Iya. Nanti terbuka, nanti itu tinggal kita cari namanya, Kak. Pertanyaannya di atas, di slide pertama, pertanyaan di slide kedua.
cari nama-nama sampai slide ke-14 karena kita 13 peserta. Masing-masing sudah ada namanya, Kak. Kalau yang pertama Kak Aswar. Kak Aswar ini belum pernah, sudah berapa kali tidak datang, Kak, ya? Semua bisa akses, Kak? Halo, Kak. Bisa Kak, bisa. Bisa Kak, bisa Kak, bisa. Oh, iya. Silahkan diisi, Kak. Oke, Kak Asri, sementara menuliskan pendapatnya. Kak Malik, ya, sementara juga di jawaban pertama.
Ayo Kak Lisa. Kak Vicky. Kak Rahmat. Oke. Kak Yunus tidak datang juga malam ini. Kak Salman. Kak Ramdhani, kenapa jaringan?
Bisa dikirim ulang ini Kak, linknya tadi. Yang oh ini. Tugas Kak, anu Ki, hang HP ku yang hang laptopku yang satu Kak, jadi saya ganti laptopku. Siap-siap Kak ya, tabe. Ya, minta maaf Kak Dek. Siap Kak. Jadi silahkan dicari namanya Kak, Kak Pesanrangi ada sudah di situ masing-masing di slide. Tinggal kita isi jawabannya di Iya Kak sudah. Ya sudah lihat tadi Kak, cuman pas mau kerja langsung mati Kak. oh siap-siap. Jadi kalau desain backward design dia mulai dari tujuan pembelajaran, lalu asesmen pembelajaran dan diakhiri dengan kegiatan pembelajaran. Ini model-model apa namanya? Perencanaan pembelajaran PJOK. Yang biasanya selalu diawali dengan aktivitas pembelajaran dulu. Baru biasanya tujuan pembelajaran di belakang. Ini diambil dari depan, di backward design, dari dia ambil mundur. Tujuan pembelajaran langsung diambil dulu dari belakang, baru penilaian dan aktivitas pembelajaran. Jadi asesmen pembelajaran yang tepat akan permudah aktivitas pembelajaran untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Aktivitas pembelajaran akan mempermudah instrumen asesmen yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kak Salman, semangat Kak Salman. Siap Kak. Jawaban keberapa ini sudah Kak Salman? Sudah jawaban ketiga ya? Kedua?
level itu, tapi baru kedua Kak. tapi dia Kak Asri, boleh ya? Saya lihat refleksinya Kak. Dari Kak Asri, harapan Kak Asri, peserta didik dapat aktif berpartisipasi seperti mengajukan pertanyaan. Dalam hal ini, peserta didik diharapkan berani bertanya jika ada hal yang kurang dipahami. Fokus pada tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan memahami apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Oke. Kalau Kak Salman, lengkap ini. Karakteristik peserta, gaya belajar, minat, motivasi, dan latar belakang peserta akan mempengaruhi kecepatan dan kedalaman pemahaman mereka. Metode pembelajaran, penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi dan menarik akan meningkatkan keterlibatan peserta. Lingkungan belajar, suasana kelas yang kondusif dan suportif akan mendorong peserta untuk belajar dengan lebih baik. Evaluasi yang berkelanjutan dan memberikan umpan balik yang konstruktif akan membantu peserta memperbaiki diri. Iya. Lengkap ini Kak Salman ini. Kak Feki, harapan saya peserta didik mampu memahami materi pembelajaran yang sedang saya ajarkan dan diharapkan siswa mampu memfasilitasi kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Pak Malik, harapannya peserta didik mampu memahami materi ya atau konsep-konsep yang diajarkan. Harapannya peserta didik dapat mengembangkan berbagai keterampilan. Peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, serta harapannya menjadi pembelajaran bekal hidup. Oke. Beda-beda juga ini Kak Malik. Kak Liza, ini Kak Liza simpel saja jawabannya. Peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Oke. Dari jawaban kedua Kak Salman, peserta dapat menjelaskan konsep-konsep yang diajarkan dengan kata-kata mereka sendiri. Peserta dapat menerapkan pengetahuan yang diperolehnya dalam menyelesaikan masalah atau tugas yang diberikan. Oke. Dari soal nomor 2, bagaimana mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Oke Kak, terima kasih Kak. Waktunya ini sudah masuk 25 menit.
Nah, ini. Kita lanjut saya Kak ya. Baik Kak, kita lanjut lagi sambil menyelesaikan pertanyaan refleksinya. Saya lanjutkan di slide ke-23. Baik, ini slide 23. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak-kakak diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran? Oke, jadi tetap kita belajar kembali dari backward design. Ini semacam untuk menyesuaikan dengan backward design. Sesuai dengan modul ajar yang kakak-kakak kirim kemarin atau RPP, apakah sudah sesuai dengan backward design? Yang pertama pasti tujuan pembelajarannya dulu. Setelah itu asesmen pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Oke Kak. Nah ini, lanjut lagi. Di slide ke-24, ada ABCD dalam tujuan pembelajaran. ABCD dalam pembelajaran. Yes. Oke. Bisa disimak di sini, Kak? Kakak-kakak semua? Halo? Iya Kak, bisa Kak. Iya Kak, bisa Kak. Tapi Kak, kameranya diaktifkan dulu, siapa tahu saya hanya bicara sendiri di sini. Ada aja Kak, ada aja. Ada. Iya. Ada. Iya, tapi kameranya diaktifkan, tapi yang kalau bermasalah kameranya boleh buat. Ada jika aman. Iya, oke. Ini sekarang kita masuk ke slide ke-24. Slide-nya ini sampai 35 kalau tidak salah, Kak. Ini ABCD dalam tujuan pembelajaran, merumuskan A dari audience, B dari behavior, C condition, dan D degree. Jadi kalau audience itu dari peserta didik ya, Kak. Behaviornya misalkan permainan sepak bola, menggiring, atau permainan bulu tangkis, mengayunkan raket, karate, melakukan pukulan. Kondisinya bisa berpasangan, misalkan secara berpasangan, atau berkelompok dalam permainan, misalkan berkelompok itu sepak bola, berpasangan main bulu tangkis. Degree-nya misalkan melakukan akurasi tembakan sekian persen, jaraknya 3 meter pada waktu melakukan lari sekian detik. Oke, itu semua Kak degree-nya berhubungan dengan penilaian, rancangan penilaian. Jelasnya ini berhubungan sama dalam tujuan pembelajaran, ABCD-nya. Selalu ingat itu Kak, audience, behavior, kondisi, dan degree. Ini tidak bisa lepas keempat ini Kak. Nah ini, analisis rancangan pembelajaran. Nah, di sini saya mau bagi 3 lagi kelompok Kak. Masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah kakak-kakak unggah pada sesi asinkronus. Dalam waktu 20 menit,
dalam waktu 20 menit setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitan antara tujuan asesmen aktivitas pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP atau modul ajar masing-masing anggota. Dalam waktu 20 menit kayak kita akan kerja kelompok Kak, diskusikan. Jadi satu orang nanti mewakili Kak RPP-nya untuk bagaimana untuk dianalisa. Apakah ada tujuannya ini tadi? Ada 3 itu tujuan pembelajaran, asesmen, aktivitas pembelajaran gitu Kak. Diferensiasi ada 7 rancangan pembelajaran. Tapi yang ketiga itu yang penting Kak. Dan yang terakhir, tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP modul ajar di dalam kelas besarnya nanti untuk dipresentasikan. Jadi nanti masing-masing kelompok mempresentasikan RPP atau modul ajarnya Kak yang telah kita lakukan diskusi atau analisa RPP. Bisa dimengerti sini Kak, Tabe? Bisa dipahami Kak? Ini Oke. Kalau begitu izin Kak, saya membuat ruang kerja dulu Pak. Saya bikin 2 kerja kelompok Kak. Waktu yang diminta sekitar 20 menit Kak ya. Jadi dalam 20 menit itu kita akan diskusi. Cukup Kak ya 20 menit ya Kak? Halo? Cukup Kak, lebih dari cukup, insya Allah. Yan upay sa damoto gibi. Oke. Jadi ada yang di Cafe Ki, ada di ruang utama Kak ya? Iya Kak, ada. Bersama Kak Asri. Kak Asri ada di ruang utama Kak. Jadi tidak usah masuk di ruang kelompok kerja 1 atau kelompok 2. Ada Kak Malik, Kak Rahmat Bahtiar, Kak Ramdhani. Di kelompok 3 ada Kak Salman, Kak Lisa, Kak Pasandrangi. Siap Kak? Ini kita lakukan selama 20 menit. Dan akan keluar otomatis kembali ke ruang utama. Bumujibukin. Mana nu? Fasil Kang? Bilang Pak. Dapat pakai gigi fasilitas. Kenapa ini? Enggak suara Kak. Jadi dari kalau belum Ya. di sini. Mohon maaf Kak. Tadi ini? keluar sendiri Kak. Oh, Ganti lagi rubah ya, salah-salah dari nanti.
Kak Feki tadi ya di kelompok di ruang utama. Iya kak, yang Iya, di Mas Dani. pertama tadi saya. Sama siapa tadi lagi? Kak Yumelta. Saya kelompok 3, Kak. Oh, Kak Salman kelompok 3. Kak Dirwan berarti di kelompok utama. Saya sama Kak Salman. Iya, sama Kak Lisa ya. Iya. Kak Malik sama Kak Rahmat. Cocok. Kak Ramdhani kenapa keluar ini Kak Ramdhani jaringan? Oke, Kak Ramdhani jaringan. Oke, kita masuk ya coba ya. Iya kak, iya kak, iya kak. Oke, sekarang kita masuk masing-masing. Silakan ke ruangnya masing-masing Kak. Silakan masuk ke ruang masing-masingnya Kak. Ayo Kak Lisa. Kak, bagaimana caranya kak? Masuk, ada diklik masuk Kak. Oh tidak, Kak Feki tidak usah, di situ tetap saja Kak. Kak Pasandrangi, silakan Kak bergabung di kelompoknya. Kak Rahmat juga, silakan Kak Rahmat. Kak Rahmat Batiar. Oke, sudah masuk Kak Rahmat Batiar. Oke, silakan Kak masing-masing. Ada yang siapkan di sini Kak RPP-nya Kak. Kak Feki ada RPP-nya? Halo? Kak, ada di komputer sekolah. Nggak aku bawa ini kak. Kak Ramdhani, bagaimana Kak Ramdhani ada? Apa itu kak? Apa itu kak? Apa itu? RPP-nya atau modul tak Kak? Yang mau dibahas ini. Tunggu saya cek dulu kak. Saya cek. Iya, yang anu saja Kak, yang enggak apa-apa yang biasa kita pakai, yang lama begitu. Oh iya, tunggu. Saya cek dulu kak. Iya, baru kita presentasikan sama teman-teman tak di sini Kak. Kita bahas, perlihatkan apakah sudah berhubungan dengan model backward design, kita punya modul. Kak, Atau boleh modul saja ini kita kak? Modul boleh ini? modul memang Kak. Modul atau RPP Oh, silakan. Oh iya, baru saya kasih bagaimana ini kak? Tampilkan lagi sama teman-teman Kak. Sini sama Kak Dirwan. Kak Dirwan, aktif Kak Dirwan? Ya kak, ya. Ya, di mana nih Kak? Kak Dirwan biasa? Lagi di jalan nih, di pinggir jalan kan nih, singgah kak. Oh, sementara kemana nih Kak? Mau pulang ini. Oh, sudah mau pulang Kak? Iya. Cuma lewat HP mami kayak ini kerja masuk. Tidak apa-apa kan, tidak apa-apa. Kak Ramdhani ada Kak? Kak Ramdhani? Proses kak, proses. Iya, nanti kita presentasikan Kak Di. Ada tanda panah ke atas itu, dekatnya tangan sama emot itu. Oke, saya jalan-jalan dulu di kelompok 2 Kak ya. Siap kak. Kak Ayu juga oleh, Kak Ayu boleh di sini masuk di sini saya Kak Ayu. Kak Ayu, selamat datang Kak Ayu. Dari mana Kak Ayu? Kak Ayu. Halo Kak Ayu. Kak Ayu.
Kayaknya tidak malas bicara lagi Kak Ayu ini. Masuk di sini, masuk di kelompok sini saja Kak ya. Kita mau bahas ini RPP atau modul ajar. Apakah sudah sejalan dengan backward design atau belum? Kalau belum kita analisa ini yang mau diganti, ini apanya yang ditambahkan. Bisa dipaham ya Kak? Halo? Halo Kak? Iya Kak, iya. Ini lagi saya cari lagi modulku. Siapa yang kira-kira nih modulnya siapa yang mau dibahas ini? Kemarin kebetulan saya dapat di grup MGMP Kak. Ya boleh, berarti Kak Feki ya yang buka sebentar modulnya Kak ya, Kak Feki. Iya Kak. Oke. Saya jalan-jalan dulu Kak ya ke kelompok lain. Kak Rahma Bahtiar ini harusnya masuk di kelompok 2 Kak. Kelas tekan Kak itu Kak Rahmat Bahtiar ada di situ tuh, gabung Kak. Yang di mana itu Kak? Nggak ada di situ Kak. Di Nggak ada. Oh iya. Ada itu Kak. Oke Kak Ramdhani. Oke. Kita bahas nih Kak di sini. Lihat dari misalkan dari kompetensi awal berarti ini RPP ini Kak ya. Apa modul-modul. Oke, silakan Kak. Siapa yang baca ini Kak? Masa saya? Pak Victor loh. Siapa baca ini Kak? Atau bagaimana kita dibahas Ki? Iya, kita mau yang baca Kak. Lihat dulu Kak, isinya apakah sudah sesuai dengan backward design, itu saja Kak. Ditanya jadi itu yang tiga tadi itu, 3 komponen itu dari pertama tujuan pembelajaran, apakah sudah betul atau belum, baru asesmen pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Ada di modul itu Kak sebenarnya. Ada 7 sebenarnya itu tadi, ada saya kembali tadi itu 7. Kalau kita kembali lagi dari atas, ada 7. Ada 7 langkah Kak. Memperhatikan diferensiasinya, mengembangkan sumber belajar, menyusun langkah pembelajaran dan menyusun rencana keselamatan. Oke, saya jalan-jalan dulu ya Kak ke kelompok 2. Siap. Bagaimana ini kan nggak ngerti gak baru kamu masuk ini. Victor, Kak Dirwan. Iya, tunggu dulu Kak Di. Masih Kak juga ini tadi. Yuk. Ku screenshot juga tadi itu yang 3 apakah tadi itu. Oh iya, apakah tadi bahas Kak Kamal nggak ngerti Kak juga. Karena baru sampai ini di lokasi. Kayu. Iya deh. Bagaimana aman?
aman. Yang penting ya kita mau dulu deh, handle. Iya. Tanya Meki saja Kak Kamal. Kak Akmal siapakah? Siapa? Dulu Kamal saja. Kak Vicky, Ya. gas. Belum lagi ku edit ku modul ku. Hah? Belum ku edit. Belum, Pi. Coba lihat Iya, bedeng. ini yang muncul. Kan sebenarnya 3 kali 45 menit. Tapi ini 2 kali 45 menit. Lupa kayak edit. Apanya Kak dilihat ini saya tidak mengerti. Baru penis Bu, masuk Bu. Tadi lewat HP aja tapi di jalan Kak. Enggak. Tunggu dulu. Minum Kak dulu. Hah? Minum Kak dulu. Itu deh Oh iya. maksudnya. Betul itu. Maksudnya pelajaran umat itu sudah kompetisi awal. Tapi yang kompetisi awal. Ya, turun. Putus-putus ke sini belum masalahnya jaringan. Turun. Iya, putus. Turun. Iya, turun. Bilang kalau turun nah. Kompetisi Pas awal. turun kan Ki. Iya, lanjut. Sarana Lagi. Terus. Pada pemain. Jangan cepat dulu. Sini. Turun lagi, turun. Turun. Di pembelajaran, ya, turun. Mancing. Turun. Turun lagi. Kegiatan pelajarannya yang lihat. Apa? Turun. Lagi. Apa dia ini Kak? Materi Apa? kita. Bola basket toh. Bola basket. Terus 5 menit. Topik Dr. Karidwan. Lagi dulu. Turun lagi. Kadirwan. Ya. Ini mau dipakai. Halo. Iya. Ya lah. Gimana turun lagi? Tunggu dulu. Itu saya masuk ke saya di dalam cocok atau mana komen Ki. Jadi kalau ini Kadirwan Kaki. Putus Ki suara tak? Iya, putus-putus Ki kayu. Jadi enggak tahu jaringan atau jaringan tak? Di rumah sakit Kak ada ai. Itulah. Bagus. Kami kasih turun. Nah, ini begini Pak. Jam ki edit deh. Nah sudah bagus kalau sudah ambil maki. Begitu mau kapan Dani? Iya begitu mau di Bawa na beda, bawa na. Tunggu dulu. Ada jasa RPP ku ini cuma RPP modul ku cuman yang sudah ku print. Oh, ini sudah terus. Pakai laptop Kak. Turun lagi. Ya, Turun lagi. Nah, cocok ada gambar. Oke. Lagi. Ya turun. Judulnya mau dilihat. Hai. Ini judulnya. Cocok nih. Oke, turun. Ada gambar. Ya, Nih aktivitas. Ada gambar. cocok. Oke, masuk. Benar ini. Ada gambar, judul ya ada gambar. Aktivitas 2. Pembelajaran mengirim bola secara siksa. Ada gambar. Nah, cocok.
Cocok mini, cocok sekali mi. Iya, iya tahu. Iya, betul itu Kak Ridwan. Pas mi. Oh, oke sih. Bawa na bawa mi lagi. Tidak jam Nggak ada Paling baca, bawah- nggak ada paling bawah baca sekali. semua aja ini. Dan perhatikan ji. Paling bawah sekali. Itu apa itu? Oh, asesmen penilaian. Iya, Iya. itu rubrik. Ada Ah, rubrik. cocok. Cocok mi. Cocok. Ano ya LKPD-nya untuk siswa? Ya LKPD-nya. Mana? Oke, oke sih. Oke. Oke sih. Oke. Nah, Kapan? mantap mi. Kak Vicky, mantap Ji. Iya, ikut ke saya. Pengen Enggak. Ini Modi, Iya, oke sih. Oke, Mitu. lampiran. Apa lagi? Nah, ini LKPD-nya. Mana? Referensinya terakhir. Cocok. Pandang umum, pembelajar. Terakhirnya. Pada aktivitas pembelajaran. Ada kesulitan yang sering dialami? Ah, cocok. Bacaan peserta didik. Ada referensinya? Iya, glosarium baru referensi. Refleksi. Lampiran. Cocok, Mite. Daftar pustakanya. Sudah, Ini cocok Mi. sekali, Mi. Oke sih. Tinggal Yes. digas. Sama Mi namamu situ, Dani. Nanti video edit kita supaya bisa dibagi. Ada tuh ini, ku bawa cuma kertas aja. Di laptop ku gila di sekolah. Ini syukur bawa ke laptop, bawa HP jadi aman Ji. Iya. Masalahnya bila kalau malam sakit. Iya, memang iya betul iya. Enak kalau siang-siang sampai sore terus kalau di sekolah. Iya, enak sekali tuh kalau sih. Tapi nggak bisa ki pi jogging. Dan Jomi. Tapi sekali-sekali. enggak apa-apa sih ya. Iya Malam sekali-sekali. Iya sekali-sekali juga Sumi ya. Anu nih edit nih identitas modul tak saja. Itu 2 kali 4. Yeah. Kalau dia nuku ya 2 kali 45 menit juga. Tapi 2 kali pertemuan di saya. Tapi saya nih Sengaja tidak ku edit dulu ini karena saya kan 3 kali 45 menit. Iya, enggak apa-apa. Maksudnya ada juga Nggak apa-apa, dua. Ada juga ada dua tuh yang iya, biar kan supaya ada perbaikan juga. Dan nanti kalau bersih dulu. Iya, itu fasenya sayang. Loe, Karena kan kurikulum merdeka toh. iya. Tunggu bisa aja ke Kamal. Oke sih. Oke sih. Pula mau cepat di ruang supaya sampai di rumah no aman mi. di toko beli kok. Oh, lah. Oh, dibeli kok. Iya, aku kerja jersey nomor. Masa. Macu lagi. Lagi. Kali ini lagi. Ini Ada Tio situ kak, ada Tio. Iya, nah keluar kita di. Oh, lah. Sama aja. Kasir. Nggak tahu masih nak kenal ke Tio atau tidak. Kayak nah. Masa tuh itu naranin aku pegang baru Apana? runningnya tuh baru mau dibikin dulu jersey, kamu pergi di ini Geopar di Maros tuh. Olah, bagi-bagi saya itu jersey na beli, tanya saya Tio. Ini saja teman kelas nana minta-minta kina belum dikasih. Apa mau injo tanya ke Tio? Tidak ada pulang. Karya juga satu gitu kona. Tio mau ke teman kelas nak tidak pergi lari. Tadi mana hari ini? Kemarin hujan-hujan kau tahu saja hujan-hujan ini hujan-hujan api lari. Aku
Saking malasku cuci sepatu saya pakai sendal aja. Ku pakai saya sepatu, ku baru sepatu lari, sepatu baru lagi ku pakai, sepatu baru. Di pagi rusak. Dede ngapa mau sepatu baru ya? Asik. Hoka roket, pandrai gara-gara hujan-hujan lari. Deh saya juga sepatu res kemarin ku bawa jadi deh daripada Masalahnya terlanjur hujan nih deh. Mantap sekali. lagi. Sambil dengar lagu ada di sini lagu jadi dengar Miki. Mana? Di situ kah? Hah? Ada sadar lebih ya? Panjang. Masuk kak? Halo. Pula mi suami tak biasa kayu. Kayu. Iya. Pula mi besok. Kalau HB-nya naik nih insya Allah. Karena dari 5 sekarang sudah 9 nih. Dah sempat sekali ki anu kodong jenguk ki. Gampang nih deh. Macam tobun beta. Gas papa tuh juga itu mau beda. Ada Mika? Tahu, nggak tahu dia, nggak jelas pi. Kenapa tak gabung ngasih di sini? Saya kira ada kelompok nah. Siapa sini? Itu Kalisa. Ditarik. Saya ke situ gantikan. Aman mi, gabung lagi semua. Kalau nggak tahu ini kayak. Berarti kuasi keluar mini modulku. Oke. Semua kembali lagi Kak di room utama karena habis waktunya untuk diskusi 20 menit tadi. Jadi setelah kita diskusi tadi selama 20 menit, nah sekarang kita masing-masing kelompok Kak, melakukan presentasi atau memaparkan apa-apa yang tadi didiskusikan tentang modul atau RPP yang sudah dianalisa tadi. Dari kelompok berapa kira-kira yang siap Kak? Tabe? Siap jika ya nenek anggota ya. Kelompok 1 Kak ya? Kelompok berapa? Kelompok berapa Kak? Kelompok berapa saya Kak? 1 Kak, yang di ruang utama tadi. Oh 1. Siap Kak. Oke, silahkan dipaparkan atau Buka kameramu Ramdhani. Ribut sekali di sini Kak. Jam misalnya saya buka menunya, nanti moderator siapa Kak Vicky Kak? Kak Vicky mau kapan dia bisa moderator? Kak Vicky, bagaimana Kak Vicky? Karena jelas sekali jaringan. Jelek jaring. Iya. Oke, boleh. Silakan Kak Ramdhani yang presentasikan, Kak Vicky yang moderatornya. Saya baca Kak, putus-putus ke suaranya ya Kak. Kalau saya. Putus-putus sih kalau saya Kak. Siap. Silakan Kak Vicky. Sekalian baca juga kayaknya deh Kak, karena putus-putus jaringan sini. Ya. Bicara mungkin saya komunikasi turun-turun karena putus-putus Kak. Kak Vicky baca mungkin saja Kak. Assalamualaikum. Modul ajar PJOK yang akan kami bahas di kelompok 1 ini yang tentang permainan bola basket. Kompetensi awal. Peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan menganalisis hasil evaluasi keterampilan gerak, melempar, mengoper, menangkap, menggiring, menembak, rebound, dan pivot permainan bola basket sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki.
Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang dikembangkan pada fase F adalah mandiri, gotong royong, yang ditunjukkan melalui proses pembelajaran praktik hasil rancangan permainan invasi melalui permainan bola basket. Sarana dan prasarana. Kak, sarana dan prasarana, lapangan permainan bola basket atau lapangan sejenisnya, lapangan bola voli atau halaman sekolah, bola basket atau bola sejenisnya, rintangan atau sejenisnya, peluit, dan stopwatch. Target peserta didik. Peserta didik reguler atau tipikal, umum, dan tidak ada kesulitan dan mencerna dan memahami materi ajar. Model pembelajaran dengan menggunakan project based learning (PBL), integrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis social emotion learning atau SEL. Materi media dan bahan ajar. Yang pertama, materi pojok pembelajaran. Tapi saya potong sedikit. Kalau kita baca semua itu waktunya banyak mungkin. Langsung saja mungkin dari aktivitasnya begitu, Kak. Di-scroll saja ke bawah. Kegiatan inti saja kapan, Kak Dik? Ya, oke. Ini kan bahan-bahan pembelajarannya, medianya. Tujuan pembelajarannya, kegiatan inti. Di mana letaknya itu tujuan pembelajaran yang kita mau cari itu sebenarnya tujuan pembelajaran, asesmennya, apakah berurutan itu, Kak? Apakah tujuan pembelajaran dulu atau asesmen atau biasa terbalik? Bisa saja kegiatan pembelajaran dulu, tujuan pembelajaran yang terakhir. Tabe, silakan, Kak. Materi pokok pembelajaran. Ya, next saja lagi. Media pembelajaran, bahan pembelajaran. Nah, di sini kompeten inti ya. Komponen intinya yang kita bahas. Pembelajarannya, Kak. Tujuan pembelajaran. Peserta didik melalui aktivitas pembelajaran latihan dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan menganalisis hasil rancangan, keterampilan gerak dan fungsional, permainan dan olahraga, melempar, mengoper, menangkap, menggiring, menembak, rebound dan pivot. Permainan bola basket sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki serta mengembangkan nilai karakter profil Pancasila dengan meregulasi dan menginternalisasi nilai-nilai gerak seperti berkolaborasi, kepedulian, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, dan meregulasi diri serta dapat merencanakan pola perilaku hidup sehat dan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi tujuan pembelajarannya ada, kayak pemahaman bermaknanya juga ada. Nah, ini pertanyaan termasuk apa ini, Kak? Bisa diambil sebagai asesmen tidak ini, Kak? Halo? Coba ke bawah lagi, Kak. Nah, ini kegiatan pembelajaran. Oke.
Nah, ini sudah kegiatan pembelajarannya kayak ini. Inti aktivitas ya. Terus Kak. Kegiatan pembelajaran ini masih. Lagi Kak. Oke, stop. Jadi di sini tapi Kak, stop. Asesmen pembelajarannya berarti di sini yang duluan apa tadi Kak? Yang pertama Kak Feki. Halo Kak Feki. Iya Kak. Berarti yang tadi pertama tadi ada tujuan pembelajarannya Kak? Yang kegiatan inti, komponen intinya. Baru yang kedua Asesmen pembelajaran. harusnya asesmen Iya, harusnya. pembelajaran. Iya. Iya, betul. Berarti belum. Ini harus di apa namanya? Kalau bisa Diperbaiki. Iya, ini Perbaiki. harusnya yang tadi didiskusikan ini Kak. Asesmennya. Oke. Berarti ya Kak. Itu bisa di apa namanya tadi, dianalisa tadi di sini. Berarti kita ketemukan di sini asesmennya di belakang. Harusnya dia di bagian apa namanya di bagian kedua. Baru kegiatan pembelajaran. Begitu Kak ya? Iya, siap Kak. Oke Kak. Oke, terima kasih Kak untuk kelompok 1. Bisa diperbaiki nih Kak Tabe. Sudah nih Kak, itu Ji. Iya Kak. Itu Padahal tadi masih mau lama-lama. Padahal masih mau backward lama-lama Kak. Kita ya backward design kita mau bahas ini Kak, karena ini sudah waktunya menunjukkan 37 menit, harusnya 35 menit saja di sini Kak. Oh, Baik. siap. Jadi ke sekolah nih Kak. Siap Kak. Langsung ke kelompok yang siap lagi Kak, Tabe. Dari kelompok 2, siap Kak? Iya Kak, siap. Oke, silahkan Kak dari kelompok 2. Caca minta saya kelompok 2 itu. Iya, dari Kak Iya. Malik. Oh iya, siap Kak. Izin berbagi layar. Siap Kak. Mana yang berbagi layarnya ini? Ini tanda panah atas Kak. Dekatnya emot sama di tengah-tengah antara tangan sama emot ini. Tapi Kak yang langsung saya kegiatan intinya yang kita cari ini hasil apa? Model pembelajarannya backward design. Perencanaan pembelajaran backward design. Sudah kelihatan ya Kak? Siap Kak Asri, silahkan Kak. Oh iya. Terima kasih Kak. Mungkin kita langsung ke intinya mungkin tadi. Ada itu kita kegiatan inti, langkah-langkah kegiatan. Oh ya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian kedua, guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari, yaitu gerak dasar passing dalam permainan bola voli. Peserta didik menyimak video. Nanti di sini diputarkan video dan peserta didik menyimak. Terus guru mendemonstrasikan teknik dasar passing bawah di depan kelas atau di lapangan. Ini belum saya ditambahi. Tapi Kak Asri, mohon maaf ini memotong ini. Ya. Coba ke atas Kak, coba ke atas. Oke, kegiatan inti, ya. Oh, ini Kak ya. Ini yang kegiatan inti, ini ada di sini prosedurnya sebagai berikut. Sintak modelnya. Ini kegiatan pembelajaran berarti ya Kak. Jadi desainnya langsung dari kegiatan pembelajaran Kak.
Iya. Oke, silakan turun Kak Tabe, turun Ki. Nah, ini asesmennya ada. Oke. Asesmen ada. Refleksi. Refleksi peserta didik dan guru. Iya. Penilaian, asesmen Sikap. penilaian. Lembar LKPD. LKPD. Asesmen keterampilan. Iya. Oh, itu. Itu saja Kak. Iya. Oke, tujuan pembelajarannya Kak. Tujuan pembelajaran. Oke, Ya, ada ini di Kak situ. tujuan pembelajaran. Iya. Berarti yang kedua Pemahaman bermakna. kegiatan, langsung kegiatan tadi Kak ya. Iya, langsung kegiatan Kak di bawah. Oh iya, Kegiatan berarti, pembelajaran, kegiatan inti. iya, langsung kegiatan pembelajaran. Terakhir asesmennya Kak ya. Iya, terakhir asesmen Kak. Artinya bukan model pembelajaran backward design Kak ya. Karena backward design itu mulai dari tujuan pembelajaran, baru asesmen pembelajaran, dia berurutan Kak, dan merencanakan kegiatan pembelajaran. Bisa dipahami sini Kak? Bagaimana Kak? Maksudnya di mana ya? Kalau kita menuju ke apa namanya? Merujuk ke pembelajaran backward design, dia awali dengan tujuan pembelajaran dulu Kak. Tujuan pembelajaran. Iya. Setelah itu asesmennya. Dia turun ke asesmen. Dan terakhir dia ambil kegiatan pembelajaran. Berarti di sini ya Kak, tujuan pembelajaran terus betul. asesmen. Iya. Baru terakhir kegiatan pembelajaran. Begitu apa namanya? Model-model pembelajaran backward design. Oh, jadi ceritanya ini Kak, sudahnya tujuan pembelajaran ini pemahaman bermakna kasih turun ke bawah. Bisa, tergantung Di kita kegiatan nanti. Atau di Ada atau di 7 sininya kegiatan pembelajaran. ada 7 tadi itu Kak, ada 7 langkah-langkah backward design itu. Yang keempat itu memperhatikan diferensiasinya, mengembangkan sumber belajar, menyusun langkah pembelajaran, dan menyusun rencana keselamatan. Nah, itu apa namanya? Perencanaan pembelajaran PJOK melalui model backward design. Tapi tiga tadi itu yang penting dulu. Mulai dari tujuan pembelajarannya dulu, asesmennya, dan pembelajaran. Itu yang diminta dari desain apa backward design. Jadi masih siap, Kak. perlu perbaikan Kak Tabe. Iya Kak, siap. Itulah pentingnya itulah adanya pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Jadi kita nanti itu bisa bikin model sendiri Kak, sesuai dengan kita punya RPP kan. Ini RPP umum ini Kak, RPP umum ini sebenarnya. Jadi nanti kita bisa analisa. Oh, ini di sini tempatnya ini. Bisa dipahami Kak ya? Bismillah, tapi Kak, saya juga dari kelompok 2. Siap Kak. Ini saya mau pertanyakan Kak, boleh ini Kak? Apa itu Kak? Pertanyaannya itu ini apa? Background design. Dalam design. Ya. Kapan kira-kira digunakan itu Kak? Maksudnya di pembelajaran Kak? Iya, di sini di penyusunan modul ajar kapan digunakan? Apakah itu digunakan juga pada SD
atau tidak ada yang masalah baik SD sampai SMA? Enggak masalah Kak, mau dipakai di SD, mau dipakai di SMP, SMA bisa. Backward desainnya. Inilah kita apa namanya RPP-nya kita PJOK atau modul apa perencanaan pembelajaran PJOK yang kita insya Allah coba kembangkan di sekolah masing-masing. Jadi menggunakan modul atau RPP yang berbasis backward design. Jadi kita bisa beda. Yang penting tujuannya sama. Oh iya. Ada apa namanya? Untuk menentukan tujuan pembelajaran ini harus sesuai dengan CP-nya. Kan ada CP-nya juga. Yang di kurikulum tetap ada CP. Oh. Terus terang saya ini Kak, kalau penyusunan modul kebanyakan copy paste. Ya, begitu Jadi, juga sama semua. Iya, mungkin semua itu bisa, pasti copy paste. Kalau bisa yang apa modul yang bisa jadi acuan. Ya, insya Allah bisa ini Kak, karena kita ini kali bersama. Karena saya terus terang biasa copy paste. Siap Kak, siap. Iya. Jadi memang saya Kak, termasuk saya juga Kak. Dari dulu saya dari kurikulum ke-13 selalu copy paste. Tiap tahun itu copy paste pasti. Nah, makanya saya masuk belajar ini apa namanya pengembangan PKG PJOK. Kita ada gambaran untuk membuat perencanaan pembelajaran. Jadi kita bisa bikin sendiri Kak. Kita bisa model sendiri, tapi kita harus kuasai apa namanya kita tahu juga model tadi 7 langkah backward design. Iya Kak, betul. Itu yang penting. Iya Kak, betul. Ini kebetulan Kak, saya buat berdua sama Pak Malik ini buat ini modul ajar PJOK. Jadi kita berpatokan saja sama yang ada di situ. Iya, dari modul Kak, yang kita pembelajaran ini, yang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Siap Kak? Ya, makasih Kak. Sama-sama Kak. Baik, kita yang terakhir Kak. Dari kelompok 3. Main Andre. Siap, ada Kak Sandra itu yang mau membaca. Kak Salman sama Kak Tampilkan Kak Salman, baru saya nanti baca Ki. Mana Kak Salman? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya dari perwakilan kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami tadi yang tentang modul ajar ya Kak ya. Jadi modul ajar itu tentang pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan fase B kelas 4 semester 1. Tentang atletik. Oke. Terus jadi ada yang pertama itu ada tujuan pembelajaran peserta didik mampu memperhatikan gerak lari jarak pendek atau lari sprint. Yang kedua menjelaskan gerakan dalam permainan atletik. Terus selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Berkebinekaan global, mandiri, kreatif. Terus selanjutnya persiapan pembelajaran. Menyiapkan materi ajar berupa buku cetak erlangga, materi tentang cara melakukan start, jongkok, gerak lari, dan memasuki garis finish dalam lari jarak pendek. Selanjutnya menyiapkan peralatan dan media yang diperlukan. Terus menentukan metode pembelajaran, discovery, learning, metode latihan, penugasan, present project.
Nah, terus selanjutnya kegiatan pembelajaran. Oke, kegiatan pembelajaran. Nah, yang pertama itu kegiatan pendahuluan. Bersalam atau menyapa peserta didik, mengecek kondisi peserta didik, berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, absensi, mengingatkan kembali materi pembelajaran sebelumnya, menyampaikan materi pembelajaran hari ini, menyampaikan tujuan pembelajaran, orientasi pada masalah, tanya Oke Kak, jawab. Abe, untuk maaf Kak memotong ini. Iya Kak, iya Kak. Ya, Jadi sudah ini ada Kak, kegiatan pembelajaran yang sudah ada Kak. iya. Kita cari lagi Ini kalau asesmennya. kalau saya lihat ini Kak, dia belum masuk di kategori ini apa yang kita Desain. Backward design. Iya, backward design Kak. Karena dia asesmennya berada di terakhir Kak. Oh iya betul. Iya. Mantap Kak. Bang Sandrangi sudah mantap Kak. Jadi saya cuma baca tadi Kak Cu. Kalau dilihat ini belum masuk di kategori backward design Kak karena berada di terakhir ke asesmennya. Tapi kalau segi tujuan pembelajaran sudah ada Kak. Terus ini apa lagi? Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ada Kak. Kayak bisa Kak Salman asesmennya tahu ya. Nah, ini di kegiatan inti tuh baru muncul asesmennya Kak. Nih. Di kegiatan itu yang pertama pemanasan, motivasi peserta didik, games, peserta didik mampu, dan seterusnya bisa kita baca sendiri ya Kak. Terus ada aktivitas akhir. Siap. Dan terakhir itu paling bawah itu ada asesmen. Oke. Jadi dia proses penilaian Kak. Asesmennya Oke Kak. ada beberapa asesmen. Oke. Terus ada asesmen sikap yang terakhir itu Kak. Asesmen sikap yang diserahkan pada hasil refleksi sikap peserta didik dan pengamatan guru pada saat melakukan lari jarak pendek dalam bentuk perlombaan dengan menggunakan lembar kerja peserta didik. Ya, mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Kak Pak Sandrangi. Ya. Oke Kak. Jadi namanya kita belajar pasti ada perbaikan. Iya Kak, betul. Ya makanya tadi harus diperbaiki tadi Kak. Penyusunannya jadi mulai dari tujuan pembelajarannya, asesmen dan kegiatan pembelajaran. Dan selalu juga diingat Kak kebutuhan siswa atau diferensiasinya pembelajaran berdiferensiasi. Tunggu dulu Kak. Oke Kak, mohon maaf ada tadi telepon Kak, jadi saya angkat dulu. Jadi pembelajaran desain mundur atau backward design ini ada langkah-langkahnya sampai 7. Yaitu yang keempat memperhatikan diferensiasinya, mengembangkan sumber belajar, menyusun langkah pembelajaran, menyusun rencana keselamatan. Jadi harus ada juga keselamatan peserta didik dalam hal pembelajaran Kak. Baik Kak, izin saya lanjut Kak ya. Izin Kak. Oke Kak, lanjut. Aman-aman. Di layar. Di slide berapa ini sekarang ini? Udah lama lagi nih Kak. Oke. Ini sudah tadi Kak dibagi kelompok tadi. Setiap kelompok melakukan presentase harusnya 5 menit saja Kak. Tapi kelompok lain dapat memberikan pembalik. Oke, lakukan ini Kak Tabe. Jadi kakak-kakak akan kerja mandiri menyempurnakan RPP yang modul tadi yang berhubungan dengan backward design sesuai langkah-langkah backward design. Ini ada diperbaiki Kak RPP-nya tadi
sesuai langkah-langkah backward design. Pada bagian modul 1.6, perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2. Kakak-kakak diberikan waktu pengerjaan dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nantinya. Jadi termasuk aksi nyata nanti nih Kak. Ada kegiatan aksi nyatanya membuat modul atau RPP yang punya langkah-langkah backward design. Oke, akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Dan terima kasih banyak atas partisipasinya pada malam hari ini, Kak. Mohon maaf kalau ada kekurangan, banyak salah, masih ada salah. Karena kita semua manusia pasti ada salah, Kak. Sebelum kita akhiri, Kak, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Semoga malam hari ini kita diberikan kebaikan, berkah, dan mudah-mudahan minggu berikutnya kita dipertemukan kembali. Mari kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke Kak, terima kasih banyak Kak. Saya matikan dulu. Halo Dinda, ini anggota. Oke, sesi Sama foto Kak. dulu tadi rekamannya. Iya. Screenshot tahu Kak. Siap Kak.